Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya, Elgin Fridianto, Saudara. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Barat melaporkan terjadinya bencana longsor di Kampung Babakan, RT 05 RW 11 Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dan yang Anda saksikan saat ini, Saudara, ini merupakan video amatir yang kami dapat di lokasi terjadinya tanah longsor. Saudara, peristiwa tersebut terjadi karena dipicu oleh hujan lebat disertai angin kencang yang mengguyur wilayah itu, Saudara. Saudara, menurut Pranata Humas ahli BPBD Jawa Barat mengatakan longsor mengakibatkan sedikitnya 30 rumah warga terdampak dan tertimbun material tanah. Hingga Sabtu 24 Januari, petugas masih melakukan pendataan serta upaya pencarian korban. Hingga saat ini, belum diketahui pasti jumlah korban dalam peristiwa longsor ini. Dan saudara, sebelumnya disebutkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim, terutama di wilayah Jawa Barat dalam sepekan ke depan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang. BMKG mengimbau masyarakat waspada karena pada periode 23 hingga 29 Januari diperkirakan terjadi peningkatan curah hujan di Jawa Barat. Dan saudara, sekali lagi kami informasikan visual yang Anda lihat saat ini di layar kaca Anda ini merupakan video amatir yang kami dapat. Kondisi terkini di Kelurahan di Kampung Babakan, RT 05 RW 11, Kelurahan Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, saudara. Di mana terjadi tanah longsor. Dan saudara, rumah warga terdampak akibat material tanah bercampur air dari lereng Bukit Gunung Burangrang. Dan dari informasi yang kami dapat, saudara, luas area yang terdampak longsor ini diperkirakan mencapai 30 hektar. Longsoran diduga dipicu oleh kondisi tanah yang labil dan curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Saudara, kembali kami informasikan bahwa telah terjadi bencana tanah longsor di Kampung Babakan, RT 05 RW 11, Kelurahan Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dan tanah longsor ini terjadi sekitar pukul 2 dini hari tadi, saudara. Akibatnya, sekitar 30 rumah warga terdampak. Rumah warga terdampak akibat adanya material tanah yang bercampur air ini mengalir deras dari lereng Bukit Gunung Burangrang, saudara. Hingga saat ini, petugas masih melakukan pendataan terkait daerah terdampak dan juga jumlah korban. Dan saudara, hujan lebat disertai angin kencang ini memicu terjadinya peristiwa tanah longsor di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tepatnya di Kampung Babakan, RT 05 RW 11, Kelurahan Pasir Kuning, Desa Pasir Langu. Cai nate cenah di luhur tos ngabendung deui. Oh, tos ngabendung deui? Nya, aya nu eta nu ieu teh.
Dan saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan pengamat tata kota Universitas Trisakti. Ada Bapak Yayat Supriyatna. Selamat siang Pak Yayat. Selamat siang. Ya. Selamat siang Pak Yayat, dengan L di studio Pak Yayat. Ini kembali terjadi bencana tanah longsor Pak Yayat. Anda melihatnya seperti apa di tengah kondisi cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari terakhir Pak Yayat? Ya, yang pertama kita harus lihat bahwa ini fenomena yang sangat memprihatinkan kita ya, karena intensitas curah hujan cukup tinggi dan sangat mempengaruhi kondisi struktur tanah yang ada di sana. Biasanya dua faktor ketika musim hujan itu datang. Kalau tidak banjir adalah longsor. Kalau longsor itu biasanya banyak terjadi di wilayah perbukitan. Kita tahu misalnya wilayah kabupaten, misalnya wilayah Bandung Barat adalah wilayah yang banyak perbukitannya. Otomatis kerentanannya itu juga sangat tinggi. Dipengaruhi lagi oleh kondisi misalnya, mohon maaf ya, hilangnya vegetasi. Kita ketahui bahwa banyak alih fungsi area hutan atau wilayah dengan pepohonan yang cukup padat rapat itu dirubah fungsinya menjadi areal perkebunan, misalnya terkait dengan tanaman hortikultura. Seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak Gubernur KDM, Kang Deddy, itu mengatakan bahwa wilayah di Jawa Barat itu banyak sekali perubahan vegetasi hutan atau perkebunan yang dirubah alih fungsikan menjadi kawasan-kawasan untuk tanaman pangan misalnya. Karena memiliki kondisi yang dikatakan relatif secara ekonomi lebih tinggi nilainya. Nah, kalau wilayah yang terjadi di Bandung Barat, kemungkinan dua faktor terbesar. Pertama, satu, curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi ini akan sangat mempengaruhi struktur kondisi tanah, apalagi tanahnya tanah yang labil. Tanah labil itu kan karena satu, kekokohannya itu rentan ya, artinya tidak ada struktur pengikatnya, apalagi ditambah dengan tingkat kemiringannya. Kalau tingkat kelerengannya cukup ekstrim, misalnya di atas 45 derajat, atau katakanlah di atas 30 atau 40, itu wilayah yang sangat rentan sekali. Ditambah misalnya satu, jika kawasan itu dihuni oleh tingkat kepadatan hunian yang tinggi. Atau kedua, ada pemotongan atau perubahan bentang lahan, cut and fill itu, yang tidak memperhatikan struktur aliran tanah. Jadi ada potensi kemungkinan besar aliran air yang datang itu menghadapi kondisi struktur bentangan lahan yang sudah berubah, sehingga sangat mempengaruhi intrusi, maksudnya ada potensi air yang masuk ke wilayah rongga-rongga tanah yang bisa dikatakan kekuatannya, soliditasnya tuh berubah gitu. Nah, kalau kita misalnya memahami bahwa kekuatan struktur pegunungan atau berbukit yang diperkuat oleh struktur vegetasi seperti pohon-pohon besar yang kuat dan bisa mengikat tanah, itu potensi air bisa diresapkan gitu ya. Tapi kalau air sama sekali tidak mampu diresapkan, ditambah dengan intensitas curah hujan yang tinggi, itu sangat mempengaruhi kerentanan kondisi perbukitan. Nah, kita kembali cek, hujan yang turun ini kategori hujan ekstrim yang cukup tinggi atau kategori hujan lebat. Kalau saya melihat potensi curah hujan yang ada, kelihatannya hujannya sangat lebat atau sangat lebat, dan durasinya mungkin dikatakan cukup lama gitu ya. Jadi bisa dikatakan ini ada faktor secara alami, curah hujan yang tinggi ditambah dengan faktor perubahan lanskap ruangnya, khususnya kerentanan wilayah perbukitan yang sangat sensitif terkait bencana, karena ada persoalan-persoalan perubahan tata guna lahannya. Baik, Pak Yayat, menurut Pak Yayat memang sepenglihatan dari Pak Yayat dan juga mungkin sudah melakukan survei juga ya, hingga saat ini apakah memang di daerah Kabupaten Bandung Barat memang sudah banyak perubahan yang dilakukan terkait dengan tata kota, Pak Yayat? Ini yang sebetulnya menjadi catatan-catatan penting kita, karena sekali lagi saya mengatakan Kabupaten Bandung dulu sangat luas, kemudian dibagi dua ya, ada wilayah Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Wilayah Bandung Barat dikatakan wilayah dengan kondisi geografis perbukitan, sebagian besar didominasi oleh wilayah-wilayah perbukitan. Wilayah ini sangat sensitif ya. Sensitifnya apa?
Pertama, wilayah perbukitan itu harusnya memang kita jaga struktur ruang itu untuk tidak dirubah secara frontal gitu. Nah, kita harus memperhatikan bahwa ada kemungkinan besar perubahan tata ruang karena tekanan kebutuhan tempat tinggal dan tekanan untuk kegiatan usaha ekonomi dalam konteks untuk pertanian atau kegiatan lainnya itu akan sangat mempercepat alih fungsi lahannya. Ditambah satu lagi ya, mohon maaf sekali lagi, kepemilikan tanah pun juga bisa dipengaruhi karena pertama satu ada areal-areal yang mungkin bisa dikatakan dikuasai oleh perseorangan maupun oleh badan usaha. Nah, contohnya di beberapa kasus seperti di wilayah kemarin di tempat lain ya, di wilayah Bandung juga, ketika vegetasi perkebunan teh itu dirubah, dihilangkan, diganti dengan tanaman kentang gitu ya. Ini kan terus terang aja, setiap perubahan tanaman itu pasti akan mempengaruhi daya resap airnya. Nah, khususnya untuk wilayah Bandung Barat, ini yang merupakan wilayah yang bisa dikatakan wilayah perbukitan dan punya catatan-catatan tentang potensi longsor yang sudah beberapa kali terjadi. Nah, catatan-catatan kita ini harusnya kan menjadi perhatian buat kita semua. Selama musim penghujan, itu otomatis perhatian kita harus fokus pada kawasan yang punya potensi bencana yang cukup tinggi. Misalnya contoh, yang perlu kita soroti adalah wilayah mana, kecamatan mana, atau desa mana yang kira-kira tingkat kekritisan tanahnya sudah sangat tinggi. Artinya apa? Ada kemungkinan wilayah tersebut sama sekali sudah hilang ya vegetasi alaminya, dan itu akan mempengaruhi aliran air. Jadi bisa dikatakan wilayah-wilayah kawasan perbukitan dengan tingkat perubahan tata guna lahan yang sangat masif, artinya komposisi hutannya sudah berkurang, vegetasi kerapatan dalam konteks tanaman-tanaman kerasnya juga sudah hilang, dan berubah alih fungsi dengan tanaman-tanaman pertanian di mana akarnya kurang begitu kuat mengikat tanahnya, ditambah dengan curah hujan yang tinggi, itu sangat-sangat perlu diperhatikan, dan disitulah potensi bencana longsor bisa terjadi. Baik, Pak Yayat, tapi sebenarnya yang Anda jelaskan tadi itu sebenarnya sudah harus masuk ke dalam peta bencana yang dimiliki oleh Pemda dan Pemprov berarti kan ya Pak Yayat? Nah, ini sebetulnya di dalam tata ruang itu ada potensi peta rawan bencana. Setiap daerah yang punya rencana tata ruang itu ada penetapan atau mitigasi wilayah-wilayah yang dikatakan berpotensi kena bencana. Ya, bencana itu bisa gempa bumi atau bencana patahan, tanah bergerak, longsor, banjir, dan sebagainya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, informasi tentang kerentanan wilayah-wilayah yang punya potensi terkait kebencanaan itu sampai nggak di tingkat masyarakat. Harusnya ketika informasi tentang wilayah rentan itu ditindaklanjutin tidak, misalnya dengan pemasangan rambu, larangan, misalnya contoh maaf ya, kalau misalnya kasus di Puncak itu ada tulisan misalnya dilarang membangun tanpa izin di kawasan yang rentan bencana, atau misalnya ya, kalau kita membangun di tempat yang rentan bencana itu harus diikuti dengan pembatasan dan pengendalian. Misalnya contoh ya, jangan semuanya dirubah gitu ya. Kalau ingin berubah, persentasenya berapa persen? Di wilayah mana yang kira-kira wilayah itu masih aman, dan diperkuat dengan struktur kekuatan bentang alaminya seperti proporsi jumlah hutannya atau areal dengan tanaman-tanaman keras. Nah, di sekarang yang menjadi masalah adalah informasi tata ruang yang ada di dalam dokumen itu terinformasi tidak sampai tingkat wilayah, di kecamatan, di desa. Ada nggak di desa itu tentang masalah ini? Dan kedua, ketika akan merubah bentang lahan itu memiliki izin atau tidak. Nah, kira-kira kan begitu ya. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa wilayah itu rentan, perizinan-perizinan atau pengawasan itu yang kadang-kadang terlewatkan, dan itulah menyebabkan
pengetahuan kita tentang kawasan, tentang wilayah itu sama sekali tidak lengkap dan akhirnya orang merasa itu aman, ya menyebabkan ada potensi yang kita abaikan di dalamnya. Baik, Pak Yayat, berarti bisa dikatakan bahwa longsor yang terjadi pada Sabtu dini hari tadi ini ada kesalahan dalam melakukan mitigasi, apalagi kita tahu bahwa Bandung Barat ini bisa dibilang sering terjadi tanah longsor, Pak Yayat. Nah, kita yang harus mencermati itu persoalan yang bisa dikatakan bahwa mengapa dia bisa terjadi gitu ya. Kan semua orang tidak pernah menyangka bahwa tiba-tiba tempat mereka yang biasanya aman-aman saja, oh kok tiba-tiba terjadi kejadian longsor. Nah ini yang perlu kita pahami bahwa wilayah-wilayah yang sudah dipetakan di dalam satu kawasan bahwa dia memiliki tingkat kerentanan tinggi, itu sejak awal harus ada pencegahan. Tapi kan yang paling berat bagi kita ketika kita tahu wilayah itu rentan, tindakan apa yang harus dilakukan sehingga musibah ini tidak terjadi. Dan harusnya semenjak kita tahu bahwa banyak terjadi perubahan tata guna lahannya, perubahan kawasannya, itu ada semacam pengawasan tidak yang dilakukan di lapangan. Nah sekali lagi saya mengatakan, untuk semua wilayah, sekali lagi, yang punya potensi bencana seperti longsor, di musim penghujan ini, tingkat kewaspadaannya harus ditambah atau ditingkatkan. Kalau tidak ini agak sedikit sensitif bagi kita, kalau persoalannya kita segera tidak lanjuti gitu. Teman, mengapa ini penting? Karena sekali lagi saya mengatakan, bencana itu tidak bisa kita duga. Tapi minimal kita tahu bahwa saya tinggal atau berusaha di kawasan dengan tingkat kebencanaan yang cukup tinggi. Dan di tata ruang itu sudah terkonfirmasi sebetulnya tentang wilayah-wilayah yang sebetulnya dalam konteks pemanfaatannya itu ada pembatasan. Karena sekali lagi ketika dibuat dokumen tata ruang itu, aspek geologinya sebetulnya sudah masuk. Cuman bagaimana informasi-informasi tentang kerentanan, tentang kebencanaan itu sampai kepada masyarakat. Khususnya bagi mereka yang bertempat tinggal di situ, berusaha di situ, yang kita harus berani untuk memberikan informasi-informasi supaya kasus-kasus seperti ini tidak terulang. Sebetulnya peristiwa seperti ini sering terjadi berulang kali di berbagai daerah. Karena sekali lagi ada dua perbedaan ketika menghadapi musim penghujan di beberapa daerah. Pertama satu, kalau di wilayah hilir, di daerah das itu potensi banjir. Yang sudah kita ketahui lah sepanjang Pantura itu terjadi. Tapi bagaimana di wilayah yang punya geografis seperti kawasan pergunungan, perbukitan. Dan disitulah sebetulnya menurut saya para pimpinan daerah harus segera melakukan sosialisasi atau menginformasikan tentang potensi bencana pada saat puncaknya musim penghujan. Baik, Pak Yayat, kalau begitu langkah seperti apa yang memang seharusnya diprioritaskan untuk meminimalkan terjadinya tanah longsor ke depannya, Pak Yayat? Ya, yang pertama satu ya, untuk di beberapa daerah yang katakanlah pengaturan tata ruangnya sangat ketat. Seperti contoh kalau kita belajar dari kasus di puncak itu adalah tentang informasi daerah rawan longsor. Nah itu biasanya tanda-tanda wilayah rawan longsor itu kan sudah terlihat dari pergerakan tanahnya. Misalnya contoh ada kawasan yang tiba-tiba tanahnya tuh jalannya tuh sering rusak, sering turun, sering longsor. Kemudian bukit dipapas untuk melebarkan jalan kembali. Nah, kalau kawasan yang berpotensi longsor dan sudah berapa kali terjadi, seharusnya ya sejak itu dipasang rambu-rambu tentang potensi bahaya longsor yang bisa terjadi setiap saat. Itu kalau mandatori untuk pengawasan ruangnya dijalankan. Nah, cuman menjadi pertanyaan, siapa yang punya otoritas di tingkat wilayah dan dan berani memasang itu kalau tiba-tiba misalnya tanahnya itu berada di milik private. Jadi pemilik tanah mengatakan, loh
Ini kan tanah saya, kok tiba-tiba ini ya secara nilai properti, nilai lahan kan menjadi terganggu ya kan? Karena tidak semua orang bersedia kalau tempat dia dikatakan berbahaya, kemudian dipasang peringatan, itu kan mendegradasi ya tentang apa ya nilai asetnya gitu kan. Jadi orang nggak berani berusaha itu. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apakah ada kompensasi oleh pemerintah daerah untuk melakukan penghijauan, reboisasi untuk wilayah-wilayah yang sudah tergerus karena persoalan perubahan tata ruangnya atau perubahan bentang alaminya. Itu yang pertama yang harus dicatat. Yang kedua, bagaimana upaya untuk meningkatkan ya upaya-upaya penghijauan ya, gerakan-gerakan penanaman pohon. Tetapi sekali lagi saya mengatakan ini memang tanggung jawabnya diletakkan di mana, karena banyak juga kawasan-kawasan hutan dikelola oleh badan usaha seperti perhutani, ada juga kawasan hutan yang dikelola oleh kementerian, ada kawasan hutan yang dikelola oleh private, ada juga kawasan-kawasan yang dikelola oleh perseorangan. Nah, sekarang tinggal bagaimana ya peringatan-peringatan atau pengawasan-pengawasan dilakukan agar perubahan atau alih fungsinya itu tidak terlalu sporadis lah. Minimal komposisi pemahaman tentang antara air, hutan, tanah, usaha itu bisa dipahami. Itu menjadi penting buat kita supaya kita lebih sensitif terkait tentang alih fungsi atau perubahan vegetasi, terkait tentang aliran air yang kemungkinan run off-nya akan semakin tinggi. Ingat, run off air itu ya akan bisa kita kendalikan potensi besarannya yang menggerus tanah itu jika vegetasinya masih bisa dipertahankan. Minimal vegetasi bentang alaminya. Kalau hutan dipertahankan hutan, kalau masih ada hutan primer dipertahankan, kalau ada perkebunan jenis tanaman apa yang akarnya kuat dan mampu menyerap tanah. Sekali lagi saya mengatakan, wilayah perbukitan adalah wilayah yang sangat sensitif ketika curah hujan sedang tinggi-tingginya. Baik, Pak Yayat, menarik tadi untuk saya cermati bahwa dikatakan betul bahwa perbukitan ini adalah sangat ya sensitif terkait dengan apalagi sudah memasuki cuaca ekstrim, tetapi ada yang lebih sensitif lagi tadi dikatakan oleh Pak Yayat memang terkait dengan pengawasan tanah-tanah yang mungkin tidak dimiliki oleh Pemprov tapi milik mungkin perseorangan, pribadi atau seperti apa. Ini kan yang tentu tidak bisa diatur atau mungkin sulit untuk diatur oleh pemerintah terkait dengan vegetasi yang ada di dalamnya. Nah, ini apakah benar bisa dikatakan belum adanya pengawasan yang maksimal sehingga bisa menyebabkan terjadinya tanah longsor, Pak Yayat? Nah, ini menarik. Ada namanya property right, hak kepemilikan atas tanah. Tanah-tanah saya, tanah-tanah perusahaan. Bagaimana perusahaan atau perseorangan memanfaatkannya. Tapi ada namanya development right, perizinan, ketentuan, arahan tentang bagaimana cara pemanfaatannya. Nah, di kita itu development right-nya dalam konteks pengaturan secara tata ruangnya kadang-kadang agak susah menyentuh pada konteks property right-nya. Contohnya begini, kalau ada pelarangan, ya mohon maaf nih, ada pelarangan terhadap aset tanah saya. Anda tidak boleh membangun di situ, Anda harus menghijaukan. Terus dia bertanya, kalau tidak saya lakukan, saya dapat apa? Baik. Kemudian saya kena PBB juga kan. Itu kira-kira perlu kita perjelas di dalamnya agar pengaturannya tidak berbenturan satu dengan lainnya. Baik, Pak Yayat, kita harus tahan terlebih dahulu perbincangan kita terkait dengan bencana longsor yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Kita akan jeda sejenak. Jadi saudara, jangan beranjak dulu.